Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Amalia, kelas 641D07, Prodi Manajemen. Yang terhormat Bapak Dudi Duta Akbar selaku dosen mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai kredit dan suku bunga bank. Yang pertama ada kredit perbankan. Kredit adalah pemberian prestasi atau misal uang, barang dengan balas prestasi atau kontra prestasi yang akan terjadi pada waktu mendatang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ada unsur-unsur kredit dibagi menjadi 5. Yang pertama, adanya kepercayaan. Kepercayaannya yaitu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan, baik berupa uang, barang, atau jasa, benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang, sesuai dengan jangka waktu kredit. Yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga ada jangka waktu, mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati. Jangka pendek di bawah 1 tahun masanya, jangka menengah 1-3 tahun, dan jangka panjang di atas 3 tahun. Yang keempat adanya resiko. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya. Sedemikian pula sebaliknya. Yang kelima, adanya balas jasa. Keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit dalam jenis bank konvensional, balas jasa kita dikenal dengan namanya bunga. Baik, selanjutnya adanya pertimbangan kredit. Pertimbangan kredit itu dibagi menjadi 8. Yang pertama adanya karakter, yaitu tabiat serta kemauan si pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang kedua, adanya kemampuan atau capacity, yaitu kesanggupan si pemohon untuk mengembalikan pinjaman memenuhi kewajiban lainnya. Yang ketiga, adanya modal atau kapital. Yang keempat, bidang usaha atau line of business. Yang kelima, adanya rekening. Keenam, pergaulan sosial. Ketujuh, permintaan produksi. Kedelapan, persaingan. Di sini ada beberapa. Pertama, ada kredit rekening koran bebas, yaitu kredit yang diberikan dari bank di mana peminjam dapat dipakai setiap saat. Yang kedua, kredit rekening koran terbatas, yaitu pinjaman yang diberikan dikenal batasan tertentu dalam melakukan penarikan uang melalui rekening, menariknya sesuai dengan kehendak meminjam asal tidak melampaui fasilitas kredit. Yang ketiga, revolving credit. Revolving artinya berputar. Jika kredit pada suatu saat berkurang, maka secara otomatis jumlah kredit pada saat berikutnya ditambah dengan jumlah kredit yang berkurang, sehingga jumlah kredit seluruhnya menjadi sama besarnya dengan jumlah sesuai dengan perjanjian seharusnya pada saat itu. Yang keempat, kredit kelayakan, yang dimaksud dengan pemberian kredit atas dasar kelayakan dengan keringanan jaminan yang bagian pembiayaan nasabah menurut surat keputusan ini ialah pemberian kredit yang lebih ditekankan pada pertimbangan kelayakan usaha dan tidak dititik beratkan pada tersedianya tambahan jaminan. Di sini ada beberapa aspek yang perlu disiapkan dalam kredit kelayakan. Pertama ada aspek manajemen, kedua ada pemasaran, ketiga teknis, yang keempat kesempatan kerja, kelima keuangan, keenam yuridis, dan ketujuh kemanfaatan. Lalu adanya kredit investasi, merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang untuk membiayai capital goods seperti pendirian pabrik, perluasan, perbaikan perusahaan, dan pembelian mesin. Yang keenam, kredit antisipasi kepada emiten. Yang dimaksud dengan kredit antisipasi adalah uang muka yang diberikan oleh bank komersial kepada emiten. Pelunasan uang muka tersebut diperoleh dari hasil penjualan saham atau obligasi. Yang ketujuh ada kredit ekspor, yaitu jenis pembiayaan oleh bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka memproduksi barang-barang yang akan diekspor. Yang kedelapan, kredit
kredit sindikasi, yaitu sebuah teknis pembiayaan yang kini diminati oleh kalangan perbankan dalam usaha menjaga pelampauan batas maksimum pemberian kredit serta dalam rangka sharing risk. Di sini ada kredit macet. Kredit macet adalah kredit yang tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak bank. Kredit macet terjadi karena dua unsur. Yang pertama, dari pihak bank, terjadi karena kekurangan ketelitian pihak analisis atau terjadi karena adanya kolusi antara pihak analisis dan debitur. Yang kedua, dari pihak si nasabahnya. Nah, dari pihak si nasabah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, adanya unsur kesengajaan. Yang kedua, adanya unsur ketidaksengajaan. Di sini ada penyelamatan kredit macet dilakukan dengan cara pencegahan. Yang pertama ada rescheduling, memperpanjang waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Yang kedua, reconditioning, mengubah berbagai macam persyaratan. Yang ketiga, restructuring, menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Yang keempat, kombinasi, gabungan dari rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Yang kelima, penyitaan jaminan. Di sini adanya suku bunga bank. Bunga bank dapat diartikan sebagai jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah atau yang memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atau nasabah yang memperoleh pinjaman. Bunga bank diberikan kepada nasabah dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada bunga simpanan. Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atas balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Yang kedua ada bunga pinjaman. Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga bank. Yang pertama ada kebutuhan dana, kedua persaingan, ketiga kebijakan pemerintah, yang keempat target laba yang diinginkan, yang kelima jangka waktu, keenam kualitas pinjaman, ketujuh reputasi perusahaan, kedelapan produk yang kompetitif, 9 hubungan baik, 10 jaminan pihak ketiga. Komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Yang pertama adanya total biaya dana atau cost of fund. Yang kedua ada biaya operasi. Yang ketiga cadangan resiko kredit macet. Keempat laba yang diinginkan. Kelima pajak. Di sini ada jenis pembebanan suku bunga kredit dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sliding rate, yaitu pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulannya menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman, akan tetapi pembayaran pokok pinjamannya tetap sama. Yang kedua ada flat rate, yaitu pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Yang ketiga ada floating rate, yaitu jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.